Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga santri semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman kalian yang saat ini masih ada kendala teknis, mungkin sinyal atau kendala geografis, atau ada teman kalian yang baru sakit, tidak enak badan, kita doakan cepat sembuh, cepat sehat, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring secara prime time. Baik, kita awali pembelajaran daring kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, lebih khusus pada monopoli dalam perdagangan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah harapannya santri dapat mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan pada kebijakan monopoli dalam perdagangan. Nah, kontennya kita lebih mengkhususkan pada pembahasan monopoli dalam perdagangan. Baik, nah ini ada slide alur cerita pada cerita ini, lebih kepada cerita ini nanti dengan sejarah ya, IPS, pembahasan tentang sejarah. Ini cerita ini. Nah, jelas yang namanya monopoli itu pasti merugikan rakyat, ya kan? Nah, bayangkan aja tuh perasaan petani zaman dahulu yang pengennya menjual hasil pertanian itu bebas, tapi dipaksa hanya menjual kepada satu pedagang ya, zaman dulu ya VOC. Nah, pasti bargaining mereka itu rendah, daya tawar mereka itu sangat rendah karena ditekan pastinya. Nah, awal kedatangannya itu pada dulu bangsa barat itu diterima baik itu sama rakyat Indonesia. Nah, hubungan perdagangan lama kelamaan berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Nah, VOC itu pada zaman dulu ya terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Nah, itu yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan secara fisik gitu. Ya, awalnya VOC itu meminta keistimewaan hak-hak dagang. Nah, kan tetapi dalam perkembangannya mereka menjadi penguasa pasar atau memonopoli. VOC itu menekan para raja-raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Nah, akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tapi juga menguasai politik, pemerintahan. Nah, itu. Nah, apa yang disebut monopoli ya? Monopoli ya artinya penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, dampak monopoli apa? Ya, bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan. Bagi VOC menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli, harga jual dapat ditentukan. Nah, contohnya VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia. Nah, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi pada VOC. Nah, pada penjual lain, pada Cina, India nggak boleh. Itu. Dan diwajibkan menjual pada VOC, harga jual harganya ya ditentukan. Nah, itu kan kasihan. Nah, karena produsennya sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual ya harganya turun. Nah, sebaliknya VOC menjual kembali ke Eropa, harganya tinggi. Nah, itu. Nah, bayangkan ya, berapa sumber daya alam pada zaman dahulu yang diserap dari Indonesia ke Belanda. Berapa itu hartanya itu yang dibawa lari itu.
Nah, pertanyaannya adalah mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Nah, pertanyaannya itu. Ya, jawabannya ya karena keterpaksaan. Jadi Belanda memaksa kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli. Nah, caranya macam-macam. Salah satunya adalah politik adu domba. Nah, divide et impera. Nah, siapa yang diadu domba, ya kan? Nah, adu domba dilakukan Belanda terjadi terhadap kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, atau bisa juga antar pejabat kerajaan. Nah, itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan melakukan adu domba itu ya supaya terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sendiri. Nah, akhirnya apa? Perang antar kerajaan, perang antar keluarga kerajaan. Nah, itu jadi dibikin. Nah, kemudian Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Nah, pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung tuh salah satu kerajaan yang berperang. Nah, demikian halnya saat terjadi konflik dalam kerajaan, Belanda ya mendukung salah satu pihak. Nah, setelah pihak yang didukung Belanda itu menang, nah Belanda akan meminta balas jasanya. Nah, itu. Nah, seusai perang, biasanya Belanda apa mintanya? Ya, imbalannya salah satunya berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Nah, itu. Nah, akibat monopoli apa? Rakyat Indonesia menderita. Nah, mengapa demikian? Ya, dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Nah, mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. Jadi VOC dengan kuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang rendah. Nah, padahal kalau rakyat menjual kepada pedagang lain, ke India, ke Cina, ke Arab, itu harganya harga pasar atau harga yang lebih tinggi. Nah, untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara ada perang militer. Nah, contoh beberapa gubernur jenderal tuh seperti Antonio van Diemen tahun 1635 sampai 1645, ada Johann Matsuzeker 1653 sampai 1678, ada Rijksgraf van Gons 1678 sampai 1681, ada Cornelis Janszoon Spelman 1681 sampai 1684. Nah, itu tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC zaman dahulu. Nah, terus VOC mengalami kebangkrutan. Nah, pada akhir abad ke-18. Apa penyebabnya? Ada korupsi, kemudian manajemen perusahaan yang kurang baik. Nah, kemudian ada VOC juga mengalami kerugian akibat perang-perang dengan rakyat Indonesia. Nah, akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Nah, mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mulai periode ini tahun 1800 itu Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Gitu kira-kira ceritanya. Nah, informasi susulan dan remedi nilainya KKM-nya 75. Jadi kalau kemarin pada saat PTS setelah mengerjakan nilai langsung bisa diketahui kan. Nah, bagi santri yang nilainya di bawah KKM, di bawah 75, silahkan mengikuti remedi. Bagi kemarin santri yang mengalami kendala secara teknis bisa mengikuti susulan. Nah, bagi santri yang nilainya 75 atau 80 boleh silahkan mengikuti remedi. Nah, kalau nanti nilai yang pertama lebih baik daripada nilai remedi bagaimana? Ya akan diambil nilai yang terbaik. Begitu. Harinya Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 7 sampai jam 8. Begitu
santri-santri semua. Terima kasih. Semoga materi yang singkat bermanfaat. Baca buku paketnya di rumah. Bisa baca juga materi yang saya upload atau membaca dari sumber lain. Browsing-browsing boleh, yang penting memperkaya literaturnya. Begitu. Tetap menjaga protokoler kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi tempat kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas yang dirasa tidak penting. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.